Isu pribumi dan non-pribumi akhir-akhir ini mengemuka, entah dari mana sumbernya, namun isu ini meresahkan karena memicu konflik internal dan bahkan berpotensi memecah belah NKRI. Siapa yang memantik isu ini dan untuk kepentingan apa? Bersama saya Valerina Daniel, kita akan membahas hal ini bersama pengamat politik senior CSIS J. Kristiadi dan juga Ketua Badan Sosialisasi MPR Ahmad Basarah. Selamat malam Pak Ahmad. Malam Karen. Selamat malam Pak Kris. Halo Mbak, selamat Terima malam. kasih sudah bergabung sama kami hari ini. Ngomong-ngomong soal pribumi dan non-pribumi, kita ini termasuk apa ya? Pribumi apa non-pribumi sebenarnya? Tidak ada pribumi Indonesia, itu tidak ada. Siapa yang pribumi? Maksudnya kan? jadi kenapa tiba-tiba bisa muncul isu ini Pak Kris? Atau Mas saya dulu atau Mas Basarah dulu? Yang muda dulu yang penting. Mungkin yang mana yang pribumi dulu. Mungkin yang bisa menjawab atau bukan? Saya merasa Indonesia. Indonesia. Jadi oleh bukan karena itu, terminologinya bukan pribumi non pribumi tapi oleh Indonesia. karena itu karena saya merasa Indonesia, saya menganggap dan menilai bahwa wacana atau diskursus atau lebih tepatnya propaganda politik yang mendikotomikan kembali bangsa Indonesia dengan kategori pribumi dan non pribumi adalah sebuah pandangan dan sikap politik yang mundur hampir 90 tahun bangsa Indonesia berdiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena para pendahulu bangsa Indonesia ketika sebelum mendeklarasikan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sudah menyadari betul praktek politik divide et impera yang dipraktekkan oleh Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia dengan berbagai macam isu yang akhirnya membuat kejayaan Nusantara pada zaman prakemerdekaan itu porak-poranda. Politik divide et impera inilah yang kemudian membuat bangsa kita dikuasai asing ratusan tahun lamanya. Sehingga oleh karena itu para pendahulu bangsa kita menyadari betul bahwa politik pecah belah bangsa Indonesia pada waktu itu melemahkan bangsa Indonesia. Sehingga kemudian muncullah kekuatan-kekuatan bangsa Indonesia dari berbagai komponen. Sejak Budi Utomo bangkit tahun 1908, lalu kemudian pada proses Sumpah Pemuda itu sendiri, seluruh komponen kekuatan, potensi kekuatan bangsa Indonesia tanpa membedakan suku, agama, etnis, ras dan sebagainya, termasuk diantaranya yang dalam kategori politik disebut sebagai non-pribumi, etnis Tionghoa dan suku keturunan Arab, itu sudah terlibat di dalam proses deklarasi Sumpah Pemuda. Bahkan 4 orang Tionghoa itu adalah anggota Kongres Pemuda. Begitu. Bahkan Kongres Pemuda yang dideklarasikan di Jalan Keramat Raya 106 itu kan tempat kos para aktivis pendiri pejuang bangsa pada waktu itu pun milik etnis Tionghoa, ya. Jadi tempat deklarasi Sumpah Pemuda di Keramat Raya 106 itu adalah tempat kos para aktivis pergerakan di mana si pemilik rumah yang etnis Tionghoa itu memberikan izin rumah itu dipakai untuk deklarasi Sumpah Pemuda bangsa Indonesia. Jadi etnis Tionghoa itu sudah ikut terlibat di dalam proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Tahun 1932 setelah Sumpah Pemuda itu Mas Kris, berdiri Partai Tionghoa. 1934 berdiri Partai Arab setelah Sumpah Pemuda itu. Bahkan situasi momen yang paling fundamental dalam terbentuknya Indonesia sebagai sebuah negara bangsa. Sidang BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang menghasilkan naskah sila-sila Pancasila, menghasilkan rancangan undang-undang dasar, karena BPUPK itu agendanya 2. Dia menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara. Sejak pidato Bung Karno 1 Juni 1945 muncul Piagam Jakarta dan disahkan sila-sila Pancasila 18 Agustus 1945. Kemudian sidang yang kedua tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli membahas rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia Merdeka. Sidang BPUPK ini sudah diikuti 4 orang keturunan Tionghoa dan ada 1 orang keturunan Arab. Jadi dalam konsep kewarganegaraan sebetulnya Indonesia sudah tidak lagi mengenal diskriminasi antara pribumi dan non-pribumi. Saya tambah itu. Silakan, itu Pak. pencerahan dari Dokter Basarah, Ahmad Basarah, Doktor Ahmad Basarah. Nah begini, ini banyak ceritanya. Tapi kalau saya potong saja produk DPR yang menurut saya sangat baik, yaitu Undang-Undang nomor 20, Undang-Undang nomor berapa ini? Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Dia mendefinisikan siapa itu warga negara Indonesia. Di pasal 2 berbunyi, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pertanyaannya, siapakah bangsa negara Indonesia asli itu siapa? Itu dia juga jadi makanya kunci ini ada kata yang diperdebatkan. Itu. Jadi ini penjelasannya pasal 2 dikatakan yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli
adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Terus ini keturunan Jawa, keturunan Tionghoa, Arab, Belanda, Batak, semua yang lahir itu asli. Lahir di dan Indonesia. Tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Itu sangat jelas. Jadi menurut saya itu namanya pribumi non pribumi ini propaganda politik yang sangat bengis. Dr. Ahmad Basara mengatakan itu pemecah belah bangsa dan itu ada sanksinya, itu ada DVD et merah. Siapa? Kalau kita ngomong soal lebih objektif, siapa sih yang namanya pribumi di Indonesia ini? Tidak ada yang bisa ngerti dan tidak ada yang bisa membuktikan. Kalau saya menjadi orang Jogja asli, saya pun nggak bisa mengatakan pribumi asli. Karena apa? Di Singkawang sana itu, ya orang-orang yang sejak ratusan tahun ada dari sana, itu keturunan Tionghoa semua itu. Sejak dulu dari sawah dengan bercocok tanam, ya itu mereka itu yang pribumi kalau ukurannya itu. Jadi betul Mas Basara, Dr. Basara ini, tidak ada lagi isu seperti itu. Itu isu propaganda politik yang bengis, yang ingin berkuasa dengan memecah belah bangsa. Bahkan begini, saya mau menarik kembali ini supaya tidak menjadi bangsa yang ahistoris ya Mas Kris. Betul. Mari kita periksa sidang BPUPKI yang kedua. Tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli ketika membahas rancangan Undang-Undang Dasar kita. Betul. Ketika membahas pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebelum perubahan, artinya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di sana dikatakan dalam pasal 6 ayat 1 bahwa Presiden Republik Indonesia adalah orang Indonesia asli. Asli, betul. Ya. Nah, term Indonesia asli, orang Indonesia asli ini bukan dimaksudkan untuk menyebut pribumi atau non pribumi. Tidak ada, betul. Kalau kita buka original intentnya, risalah rapat sidang BPUPKI yang membahas pasal 6 ayat 1 yang dimaksudkan Presiden Republik Indonesia orang Indonesia asli itu adalah untuk membedakan orang Indonesia dan orang asing, dalam hal ini orang Jepang. Betul. Kenapa demikian? Karena sidang BPUPK, karena BPUPK ini terbentuk atas kesepakatan dengan Bala Tentara Jepang, karena ketuanya itu Dr. Rajiman Widyodeningrat, wakil ketuanya Ichiban Ase, orang Jepang. Ada 60 orang anggota sidang BPUPKI orang Indonesia, tokoh pendiri bangsa di sidang pertama, sidang kedua nambah 6 orang lagi. Tapi ada 7 orang anggota bala tentara pemerintahan Jepang. Sehingga sidang BPUPK itu dalam pengawasan tentara Jepang. Nah, dalam pengawasan itu ketika Indonesia merdeka, ada keinginan Jepang untuk menjadi pemimpin, presiden, kerajaan atau apapun bagi Indonesia merdeka. Nah, tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia tidak ingin Indonesia merdeka dipimpin oleh orang Jepang. Maka muncullah pasal itu. Orang Presiden Republik Indonesia harus orang Indonesia asli. Indonesia asli ini bukan untuk menyebut pribumi dan non pribumi. Misalkan suku Arab, suku Tionghoa, suku India dan segala macam. Artinya yang ingin saya katakan, para pendahulu bangsa kita, bahkan jauh sejak 89 tahun yang lalu, tanggal 20 Oktober 1928, mereka sudah selesai dengan isu diskriminasi SARA itu. Ya, jadi tidak dibedakan ini keturunan Arab, keturunan Tionghoa, keturunan India, orang Jawa, orang Sunda, orang macam-macam. Para pendiri bangsa Indonesia clear. Pribumi non pribumi istilah tendensius. Tidak bisa ada orang mengaku saya orang Jogja asli nih, kelahiran Jogja nih. Tapi saya pun tidak bisa mengatakan bahwa saya pertama pribumi. Dan kemudian mayoritas, siapa yang mayoritas? Jawa itu begitu banyak, ada Jawa, Sunda, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, ya. DIY juga ada Kualaman, Kesultanan, sama juga Solo begitu. Ya, tidak bisa. Ini menurut saya sekarang itu negara harus bertindak tegas kalau ada masih orang-orang yang mau menggelurakan atau memprovokasi masyarakat dengan perasa permusuhan pribumi non pribumi. Ya, saya kira Dr. Ahmad Basara menjelaskan dengan sangat jelas sekali. Apalagi beliau saya kira sudah mempelajari bagaimana undang-undang anti diskriminasi sangat tegas untuk melarang seperti itu. Tapi yang menariknya walaupun tadi dikatakan sudah selesai, bapak-bapak pendiri negara kita tuh sudah mengatakan tidak ada lagi namanya pribumi dan pribumi, tapi tetap saja itu selalu ada yang menggaungkan. Kenapa itu selalu muncul? Apa yang menyebabkannya? Ya itu ketika dia menjadi komoditas politik, disinilah nasionalisme para tokoh-tokoh itu dipertanyakan. Buat saya kalau konteksnya dalam kaitan pilkada, ada tokoh-tokoh yang menyinggung-nyinggung kembali, mengungkit-ungkit, mempersoalkan kembali hal-hal yang harusnya sudah dianggap final. Hal-hal yang dianggap final itu adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara kita final. Tidak boleh mencoba mencari alternatif ideologi yang lain. Kemudian Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis kita final.
Tidak boleh rujukannya menjadi sumber hukum yang lain. Ya. Kemudian bentuk negara kesatuan Republik Indonesia final. Tidak boleh mencoba mencari alternatif dengan bentuk negara yang lain. Misalnya konsep negara khilafah dan lain sebagainya. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia dan sistem sosial bangsa Indonesia final. Tidak boleh diganti dengan sistem sosial yang bersifat monolitis dan lain sebagainya. Sehingga oleh karena itu bagi saya dinamika sosial politik hari ini adalah kristalisasi bagi bangsa Indonesia, mana yang nasionalisme sejati, mana yang nasionalisme gadungan. Kenapa demikian? Karena konstruksi ketatanegaraan kita itu sudah mengikat. Bahkan pasal 6 ayat 1 yang awalnya berbunyi Presiden Republik Indonesia orang Indonesia asli, dalam amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1999 sampai tahun 2002 yang lalu, pasal 6 ayat 1 berbunyi dengan konsep kewarganegaraan, bahwa Presiden Republik Indonesia adalah orang Indonesia asli sejak kelahirannya. Dan tidak pernah merubah kewarganegaraannya atas kehendak sendiri. Itu artinya konsep pribumi dan non pribumi dalam konteks ketatanegaraan Indonesia diletakkan pada dimensi ketatanegaraan kita. Sehingga oleh karena itu turunan daripada pasal 6 ayat 1 tadi yaitu ada di pasal 27 Undang-Undang Dasar kita yang mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya. Artinya siapapun dia, apapun suku, agama, etik, sepanjang konsep kewarganegaraannya dia adalah warga negara Indonesia, maka dia setara dengan suku, bangsa, etis, agama yang lain. Dalam konsep undang-undang turunannya, Mas Kris. Dr. Ahmad Basarah. Saya tambah sedikit lagi. Apa artinya? Artinya bahwa sebetulnya semua warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang ada ini, Undang-Undang Kewarganegaraan, itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Terus tidak ada orang yang bisa mengatakan, kamu keturunan apa ras atau suku A, B, C, D, sehingga kamu itu cuma penumpang gelap di sini. Tidak ada. Semua warga negara Indonesia, apapun keturunan asal usul dan rasnya dan sukunya dan dialek bahasanya adalah bukan penumpang gelap dan mereka adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Tidak berbeda dengan yang lain. Bahkan ada satu hal penting, kita break dulu sejenak karena mungkin masih banyak pembahasannya, karena mungkin nanti akan muncul pertanyaan. Nah, kalau misalnya sudah tahu sekarang ini muncul karena ada dimensi politik, nah siapa kemudian yang diuntungkan atau mungkin apa sih esensinya lagi? Kita akan kembali saja dan berikut ini pemirsa.